Selamat pagi pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya, Dewi Aisyah Abia, dalam acara Kilas Nusantara yang membahas tentang berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, Polda Jawa Timur menetapkan Nurmiatin, seorang babysitter yang mencekoki anak balita berusia 2 tahun, sebagai tersangka. Informasi dari Polda Jawa Timur, tersangka mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya dengan alasan untuk menambah nafsu makan dan menggemukkan badan. Sebelumnya, viral sebuah video interogasi tentang pemberian obat keras kepada anak balita yang dilakukan oleh babysitternya. Polisi kini masih mendalami apakah ada penambahan tersangka lain karena ada indikasi keterlibatan teman pelaku untuk mendapatkan obat yang dijual bebas di pasaran. Orang tua balita yang kini menjadi korban menyebutkan pemberian obat keras itu sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Nurmiatin kini menjadi tersangka mencekoki obat keras jenis dexamethasone dan pronisi kepada anak yang diasuhnya. Akibatnya, korban sering merasa muntah-muntah dan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan wajah. Hingga kini, polisi sudah memeriksa hingga 12 orang saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Baik, kita beralih pada berita selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo menetapkan status tanggap darurat bencana pasca longsor dan banjir bandang. Suasana terkini di Desa Ketawaran dan Kecamatan Juhar yang terkena longsor mengakibatkan lebih dari 3 rumah hancur dan menutup akses jalan desa menuju kota. Material lumpur yang bercampur kayu dan batu menghancurkan rumah milik warga. Tumpukan-tumpukan material masih tersisa di tebing lokasi longsor dan dapat kembali mengancam desa. Dampak dari bencana ini, pemerintah Kabupaten Karo menyatakan status tanggap darurat bencana untuk 2 wilayah terdampak. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, himbauan pemerintah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan aliran sungai agar tetap berhati-hati dan selalu waspada. Sementara itu, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara merusak fasilitas umum dan lahan pertanian. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dampak banjir yang paling parah terjadi di Kecamatan Panah dan Kecamatan Juhar. Dinas Pertanian Kabupaten Karo mencatat sebanyak 120 hektar lahan pertanian terdampak dan seluruh tanaman mengalami gagal panen dengan kerugian mencapai 2,9 miliar. Baik pemirsa, kita akan beralih pada berita selanjutnya. Pemirsa, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas menetapkan naskah Kidung Buana Minasa sebagai ingatan kolektif nasional pada tahun 2024 di Bali pada Jumat 11 Oktober 2024. Naskah Kidung Buana Minasa karya Ida Bedandang Ngurah ditulis dalam bentuk puisi tradisional yang mencatat peristiwa-peristiwa penting seperti Puputan Bandung pada 1906. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting, menyerahkan sertifikat penetapan ikon kepada perwakilan Geria Gede Belayu, perwakilan Geria Mandara Pemaron, dan Kepala Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung. Deputi menjelaskan, dengan cakupan sejarah yang luas, Kidung Buana Minasa layak diakui sebagai ikon yang mempresentasikan kekayaan budaya serta peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kidung Buana Minasa dinilai oleh Dewan Pakar Ikon memiliki signifikasi nasional, yakni mencatat kisah perjuangan rakyat Bali melawan kolonialisme Belanda melalui Perang Puputan yang menjadi warisan penting bagi sejarah Indonesia. Aksibilitas dan pemanfaatan naskah Kidung Buana Minasa seluas-luasnya harus terus diutamakan untuk kepentingan pengetahuan dan kemajuan bangsa. Selain itu, Deputi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dengan Perpusnas dalam pemilihan naskah Kidung Buana Minasa yang menjadi ikon ini. Informasi selanjutnya adalah situasi dan kondisi dengan keseruan menikmati karya kontemporer Indonesia dalam event Jakarta Binil 2024. Jakarta Binil adalah acara perhelatan seni yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Tahun ini, Jakarta Binil merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Untuk menyaksikan keseruannya, mari kita lihat rekan kami yang melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita beralih ke rekan saya Salwa Hanifah yang kini berada di lokasi.
Baik, Salwa, bagaimana situasi dan kondisi di sana? Baik, Dewi Aisyah, selamat siang. Saya Salwa Hanifah melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Saat ini telah berlangsung festival perhelatan seni yang bernama Jakarta Binail. Nah, di belakang saya ini sudah ada tokoh-tokoh yang berkecimpung di dalam acara Jakarta Binail selama 50 tahun. Jakarta Binail merupakan perhelatan akbar seni rupa kontemporer Indonesia yang dilangsungkan setiap 2 tahun sekali. Pertama kali digagas oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1974 dengan nama Pameran Besar Seni Lukis Indonesia. Sejak tahun 2009, Jakarta Binail diselenggarakan dalam skala internasional. Penyelenggaraan tahun ini dijalankan oleh 20 kolektif dan entitas seni di Jakarta yang tergabung dalam Majelis Jakarta. Majelis Jakarta juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk diantaranya para kurator dan seniman asal Taiwan, serta kolektif-kolektif seni di Palestina dalam bingkai kuratorial bertajuk Our People Are Our Mountains, yang dijalankan dalam bentuk instruksi jarak jauh. Baik, di sini sudah ada bersama saya dua pengunjung yang selamat siang Kak, namanya Kaila Hamidah ya. Kak Kaila dan Hamidah izin wawancara sebentar ya Kak. Yang pertama, gimana nih Kak perasaan Kakak ngelihat seni-seni kontemporer yang ada di sini? Seneng ya, karena di sini tuh lukisannya variatif banget, terus yang pasti mengandung makna yang berbeda-beda di setiap lukisannya. Jadi bukan hanya bermakna tapi juga menginspirasi diri aku. Jadi ya, bermakna dan menginspirasi ya. Berarti di sini juga mencari inspirasi sebenarnya. Oke. Nah, untuk Kak Hamidah, kenapa nih Kak menghabiskan waktu di hari Minggu ini di sini gitu, datang ke sini? Biasanya kan hari Minggu untuk bertemu hari Senin kan kita udah di rumah aja gitu. Nah, kenapa Kak milih buat weekend di sini? Karena Taman Ismail Marzuki ini banyak seninya, terus kayak seperti pameran seni lukis sama konser musiknya. Terus tempatnya juga strategis, mudah dijangkau, jadi gampang buat mengakses kulinernya. Terus habis itu banyak ada area terbukanya yang bisa buat nyantai sama nyari inspirasi. Berarti biar jajan juga dekat gitu kan, terus buat nyari inspirasi juga ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Silakan melanjutkan kegiatan lagi. Nah, kebetulan pada tahun ini Jakarta Binail sedang merayakan 50 tahun perjalanannya nih. Nah, maka dengan itu perhelatan akan dilaksanakan selama 50 hari dari 1 Oktober silam sampai 15 November 2024 mendatang. Baik, saya sudah berkeliling dari lantai 1 sampai lantai 2. Memang sudah ditemukan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang terkandung di dalam karya seni kontemporer ini. Dari karya cipratan pasir sampai foto shoot dari Citayam Fashion Week juga ada loh di atas koleksinya. Nah, ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman semua liburan, menghabiskan waktu akhir pekan teman-teman sambil mencari inspirasi, sambil mendalami karya-karya seni kontemporer Indonesia. Baik, segitu saja dari kami. Saya kembalikan lagi kepada Dewi Aisyah di studio. Selamat siang. Baik pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini dalam acara Kilas Nusantara. Saya Dewi Aisyah Abia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.